Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5. Nama saya Triwahyudi, CGP Angkatan 9 bersama dengan Bu Ari Cahyani, Angkatan 9. Di sini kami akan melakukan kegiatan coaching dengan model Tirta. Di sini saya sebagai coach dan Bu Ari Cahyani sebagai coaching. Monggo Bu, kita mulai sekarang ya. Bisa dimulai sekarang Bu. Selamat siang Pak Tri. Apakah Pak Tri mempunyai waktu luang hari ini? Selamat siang Bu Ari. Ada apa ya Bu Ari? Saya lihat sepertinya Bu Ari kelihatan murung, tidak bersemangat seperti biasanya. Bagaimana Bu Ari? Ada yang bisa saya bantu? Iya, sebelumnya saya mohon maaf Pak Tri. Saya jadinya mengganggu waktunya Pak Tri. Oh, tidak apa-apa Bu Ari. Saya bisa free hari ini. Begini Pak Tri, saya itu mau curhat tentang masalah saya. Apakah Pak Tri bisa membantu saya? Dengan senang hati Bu Ari. Kira-kira apa yang bisa saya bantu? Sebenarnya saya itu hanya ingin mendapatkan solusi atau pemecahan masalah yang mana sedang saya hadapi pada saat ini, Pak Tri. Hmm, Kira-kira masalahnya apa ya Bu Ari? Coba Bu Ari ceritakan apa yang sedang Bu Ari rasakan. Mungkin saya bisa bantu. Begini Pak Tri, apakah Pak Tri masih ingat atau tidak ya, beberapa hari yang lalu pengawas melakukan supervisi di kelas. Nah, waktu itu saya sedang mengajar. Kebetulan pengawas itu datang ke kelas saya dan saya mendapat teguran, Pak. Oh, begitu. Lantas bagaimana Bu Ari kok bisa begitu? Lalu apa yang membuat Bu Ari mendapat teguran dari pengawas sekolah? Padahal Bu Ari kan sudah melaksanakan pembelajaran dengan baik. Ya, kalau menurut saya sebenarnya masalahnya itu ya tidak begitu serius, Pak. Oh, tidak begitu serius. Terus kalau tidak begitu serius, lantas apa yang Bu Ari rasakan? Nah, begini Pak, waktu itu kan pengawas itu mengkritik tentang proses pembelajaran saya yang sedang saya lakukan. Oh, terkait tentang proses pembelajaran. Berarti dalam proses mengajar yang bagaimana itu Bu Ari? Apakah Bu Ari kurang bisa mengelola kelas dengan baik atau bagaimana? Terus kenapa Bu Ari bisa sampai dikritik oleh Bapak pengawas? Kalau boleh tahu bisa diceritakan Bu Ari Ini kronologinya. bukan masalah pengelolaan kelas, Pak. Nah, kan begini, Pak. Waktu itu beliau kelihatannya itu merasa keberatan waktu saya mengajar dan saat itu saya itu tidak menggunakan buku teks. Ya misalkan pada pelajaran waktu itu, Pak. Oh, begitu. Lalu bagaimana tanggapan Bu Ari dengan respon dari Bapak pengawas tersebut terkait eh, teguran yang Bapak pengawas sampaikan kepada Bu Ari? Ya, saya sejujurnya menyampaikan kepada beliau kalau selama ini saya itu dalam mengajar sudah menggunakan sumber belajar dari buku-buku yang ada di perpustakaan. Nah, yang penting kan buku-buku itu mengacu pada kurikulum, Pak. Nah, ketika saya menyampaikan seperti itu, justru beliau itu merasa sedikit tersinggung. Oh, jadi masalahnya seperti itu, Bu Ari. Kalau begitu, saya mau tanya ya kepada Bu Ari. Selama ini
apa yang Bu Ari lakukan di dalam kegiatan proses belajar mengajar di kelas? Yang biasa Bu Ari lakukan gitu maksudnya di dalam kelas. Iya, seperti yang saya ceritakan tadi, Pak. Saya itu menggunakan berbagai sumber, tapi buku-buku yang saya gunakan itu dari perpustakaan. Nah, di situ saya juga mengajak siswa-siswa saya untuk menonton video. Saya menayangkan video-video. Sebenarnya juga video-video yang saya tayangkan itu sudah terkait dengan pembelajaran yang interaktif. Bahkan di situ anak-anak juga senang dengan pembelajaran itu, Pak. Mengapa Bu Ari tidak menggunakan buku teks ya? Padahal kan dalam perencanaan pembelajaran Bu Ari itu sudah sangat menyenangkan. Bu Ari sudah menggunakan referensi, buku dari perpustakaan, Bu Ari sudah menyiapkan apa namanya video-video pembelajaran yang interaktif. Anak-anak begitu antusias dan senang. Ya, menurut saya sumber belajar yang saya gunakan ini sudah memudahkan siswa, Pak. Jadi siswa itu dengan sendirinya sangat termotivasi. Dan itu pun juga menurut saya sudah mengacu pada kurikulum, bahkan sudah sesuai dari pelajaran-pelajaran tersebut, Pak. Sebenarnya itu juga sudah bagus sih Bu Ari. Lalu bagaimana hasilnya saat Bu Ari mengajar menggunakan sumber belajar tersebut? Seperti yang kita ketahui bahwa karakter anak kan ini Bu, apa berbeda-beda ya. Dan gaya belajarnya pun juga berbeda-beda. Mungkin eh, Bu Ari harus bisa menempatkan posisi seperti itu. Betul juga ya Pak Tri ya. Kenapa saya kok tidak berpikir sampai ke sana? Nah, selama ini ada beberapa siswa memang yang hasilnya itu masih kurang, jauh dari yang saya harapkan. Nah, itulah Bu Ari, pentingnya sebagai seorang guru harus menggunakan buku teks sebagai sumber belajar. Dan itu pun mungkin harapan dari Bapak Pengawas kemarin adalah seperti itu Bu. Jadi supaya Bu Ari itu menggunakan sumber belajar dengan buku teks juga. Jadi tidak harus apa namanya menggunakan referensi yang lainnya dan juga video-video pembelajaran yang interaktif. Tapi sebenarnya itu juga sudah bagus sih Bu. Tapi karena Bapak Pengawas menganjurkan Bu Ari untuk menggunakan buku teks ya, mungkin itulah yang menjadi teman dari Bapak Pengawas Bu Ari. Ya, saya pikir ada benarnya juga ya Pak. Jadi kalau mengajar itu seharusnya saya tidak hanya menggunakan video-video, meskipun itu tadi sangat menyenangkan dan anak juga jadi termotivasi untuk belajar. Tapi ya itu tadi, hasil pembelajaran ternyata juga masih kurang. Nah, kira-kira Bu Ari, setelah Bu Ari bercerita panjang lebar ini, kira-kira bagaimana perasaannya sekarang Bu Ari? Apakah masih ada perasaan, ada rasa merasa bersalah atau gimana? Atau sudah ada ketidaknyamanannya atau gimana? Ya Pak, terus terang, beberapa hari ini memang saya itu merasa kurang nyaman. Saya itu menjadi resah. Bahkan sampai di rumah pun juga kepikiran terus dengan masalah yang sedang saya hadapi ini. Nah, di situ juga akan mengakibatkan pekerjaan yang lain juga terbengkalai, Pak. Oke, berarti lalu apa yang eh, membuat Bu Ari merasa tidak nyaman selama ini? Kira-kira apa yang merasa membuat hati Bu Ari itu kurang nyaman lah dalam Ya, melaksanakan pekerjaan ini? sebetulnya yang membuat saya resah, saya tidak nyaman itu karena tadi yang sudah saya bilang, Pak. Oh iya Karena iya iya. waktu Iya. saya mengajar, Bapak PS menyampaikan hal tersebut kepada kepala sekolah kita. Nah, saya itu merasa takut. Nah, nanti bagaimana ya karena apabila nanti selanjutnya itu akan menimbulkan masalah. Itu Pak yang saya rasakan.
melihat apa yang Bu Ari sampaikan, Bu Ari ceritakan atas curhatan Bu Ari ini, saya dapat menyimpulkan Bu Ari. Jadi kenapa Bu Ari merasa tidak nyaman, Bu Ari kurang mantap lah ya dengan adanya supervisi itu, dengan temuan bahwa Bu Ari dalam melaksanakan proses belajar mengajar itu tidak menggunakan buku teks sebagai sumber belajar. Dan ketika Bapak pengawas memperingatkan, mungkin Bu Ari memberikan argumen, alasan gitu ya, sehingga hal itu membuat Bapak pengawas merasa tersinggung, lalu menyampaikannya kepada kepala sekolah. Gitu. Iya ya Pak Tri ya. Nah, kira-kira nanti saya akan dipanggil tidak ya Pak sama kepala sekolah? Ini kok saya sudah merasa bagaimana begitu Pak? Karena saya merasa ya bersalah tadi Pak. Kalau menurut saya, untuk masalah ini Bu Ari, ini menurut saya ya, Bu Ari bisa merefleksi dan mempersiapkan diri. Jadi nanti jika ditegur ke kepala sekolah, Bu Ari sudah siap untuk menjelaskan masalah yang sebenarnya yang sudah terjadi itu, dan pasti beliau akan menyampaikan hal-hal positif sehingga nanti kedepannya menambah semangat Bu Ari dalam mengajar di kelas. Dari apa yang sudah Bu Ari sampaikan, apa kira-kira rencana ke depan yang akan Bu Ari lakukan? Untuk rencana ke depan, saya itu nanti akan berniat untuk menemui beliau Pak. Saya ingin membicarakan hal-hal yang mungkin beliau akan memberikan solusi buat saya atau paling tidak ya memberikan gambaran-gambaran seperti itu Pak. Lalu, apakah ada hal lain yang akan dilakukan, Bu Ari? Selain itu nanti saya juga akan menemui pengawas dan saya akan meminta maaf kepada beliau kemudian terkait dengan proses kegiatan belajar mengajar yang biasa saya lakukan dan nanti untuk kedepannya saya juga akan menggunakan buku teks. Ternyata penggunaan buku teks itu memang lebih bagus ya, meskipun kita juga menggunakan video-video tadi. Ya, di situ kita akan ada acuannya sesuai dengan kurikulum. Selain itu juga nanti saya akan meminta saran-saran dari beliau. Lalu, bagaimana dengan proses belajar mengajar Bu Ari selanjutnya? Nah, selanjutnya nanti dalam proses belajar mengajar, saya juga tidak akan menggunakan buku perpustakaan sebagai referensi dan video-video pembelajaran, tapi di sini juga nanti saya tetap akan menggunakan buku teks sebagai sumber belajar. Yang kemarin akan saya terapkan juga terkait dengan itu karena siswa juga sudah merasa nyaman dengan cara tersebut. Gitu. Ya, bagus Bu Ari. Terus langkah yang Bu Ari lakukan ini sudah sangat tepat sekali. Saya setuju dengan ide Bu Ari. Syukurlah. Jadi sekarang saya itu merasa lega, saya merasa nyaman. Karena jujur, saya itu merasa takut mengambil langkah dalam menyelesaikan ini. Apalagi sudah berurusan dengan atasan ya Pak. Ya, jadi betul kita agak sekali, Bu Ari. khawatir, nanti takutnya kita mau salah langkah begitu. Ya, betul, betul, betul. Nah, syukurlah Bu Ari sudah merasa lega. Lalu, dari yang sudah Bu Ari rencanakan, tadi kira-kira komitmen apa yang akan Bu Ari lakukan untuk menjalankan rencana tersebut? Saya berkomitmen, jadi nanti untuk hal itu khususnya dalam proses belajar mengajar, saya akan mengacu pada kurikulum. Kemudian saya juga akan mematuhi aturan-aturan yang ada, termasuk aturan dari pengawas tentang penggunaan buku teks sebagai sumber pembelajaran tadi, Pak. Terus, dukungan apa yang dibutuhkan oleh Bu Ari untuk melakukan komitmen itu? Itu juga masih dalam pikiran. Mungkin saya nanti akan mencoba berkomunikasi dengan rekan-rekan guru yang lain, sehingga nanti kami bisa saling
mengingatkan apabila kami melakukan sesuatu yang sekiranya tidak sesuai dengan aturan yang ada di sekolah. Oh, itu ide yang bagus sekali Bu Ari. Semoga dapat segera terselesaikan dan Bu Ari dapat bekerja dengan suasana hati yang tenang, tanpa dihantui rasa tidak nyaman ya Bu Ari. Amin. Terima kasih ya Pak waktunya mendengar keluh kesah saya. Sekarang saya merasa sedikit lega. Semoga kita nanti menjadi guru yang memberikan teladan bagi anak-anak didik kita. Amin, amin. Sama-sama Bu Ari. Maaf Pak Tri, kebetulan saya juga ada janji dengan siswa ini. Mereka akan mengumpulkan tugas. Saya pamit ke kelas dulu ya Pak Tri. Oh iya Bu Ari, silahkan. Dipersilahkan, monggo Bu Ari.